Beberapa minggu terakhir ada satu kalimat yang sering muncul di mana-mana di media sosial. Di kolom komentar artis, di thread berita, di akun brand multinasional. Di mana saja tanpa diminta, tanpa konteks yang jelas selalu kalimat yang sama. Yaitu Aldi's Burger Cempaka Putih. Rotinya lembut, dagingnya juicy, Lucy, Malini, Rizky Febian, apalagi ya. Bisa pesan online. Nah, kalimat itu tidak punya struktur yang benar. Tidak punya logika yang bisa dijelaskan oleh buku marketing manapun, tapi dalam beberapa minggu terakhir, gerai burger di Cempaka Putih itu menjual 600 porsi sehari. Antriannya panjang banget. Pizza Hut ikut berkomentar dengan gaya yang sama, bahkan membuat banner iklan di depannya. Pun, Gubernur Jakarta menyebut tagline itu dengan sangat fasih. Orang yang berdiri di balik kalimat absurd itu tidak lain adalah Aldi Taher tentunya. Kalian pasti tahu soal Aldi Taher. Dia adalah seorang artis yang sudah 2 dekade lebih mungkin ya berkarir di industri hiburan di Indonesia. Dan dalam beberapa tahun belakangan, tingkahnya sering dianggap aneh. Rekan artisnya secara terbuka pernah bilang dia berubah, bahwa sikapnya tidak seperti artis pada umumnya. Lalu, tiba-tiba narasi itu berbalik sepenuhnya. Tapi ada pertanyaan yang jauh lebih menarik dari sekedar kenapa burger itu viral. Kenapa seorang bisa bertahan menjadi dirinya sendiri selama beberapa waktu terakhir yang dianggap aneh itu ketika dunia di sekitarnya terus-menerus memintanya untuk berhenti? Dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri seseorang ketika dia memilih untuk tidak menyesuaikan diri? Bahkan ketika harganya adalah pengucilan. 2 filsuf yang hidup jauh sebelum media sosial ada sudah menjawab pertanyaan itu dengan cara yang mengejutkan dan dengan kedalaman yang tidak bisa dijelaskan oleh satu artikel marketing manapun. Yaitu Friedrich Nietzsche dalam To Spoke Zarathustra dan Jean-Paul Sartre dalam Being and Nothingness. Nietzsche adalah filsuf Jerman abad ke-19. To Spoke Zarathustra adalah karya yang paling terkenal, ditulis dalam bentuk narasi puitis yang berisi beberapa ide paling provokatif dalam sejarah filsafat. Di dalamnya dia menulis tentang kawanan, tentang individu yang berani berdiri di luar norma kolektif, dan tentang harga yang harus dibayar untuk itu. Sartre adalah filsuf Prancis abad ke-20. Being and Nothingness adalah karya utamanya, salah satu teks eksistensialisme paling komprehensif yang pernah ada. Mungkin ya, Sartre sangat dipengaruhi Nietzsche, tapi dia mendorong pemikirannya ke arah yang berbeda, ke pertanyaan tentang kebebasan, tentang tanggung jawab, dan tentang cara manusia berbohong kepada dirinya sendiri tentang keduanya. Keduanya tidak pernah bertemu. Nietzsche meninggal sebelum Sartre lahir, tapi ada benang merah yang sangat kuat yang menghubungkan keduanya. Sebuah pertanyaan yang mereka dekati dari sudut pandang berbeda tapi dengan urgensi yang sama. Apakah kamu benar-benar hidup sebagai dirimu sendiri? Atau kamu sedang menjalani hidup yang didesain oleh ekspektasi orang lain? Pertanyaan itu terdengar abstrak, tapi perjalanan Aldi Taher kita bisa melihat jawaban dari keduanya bekerja secara konkret dan sangat nyata. Oke, kita akan menjawab mengapa dunia menghukum Aldi Taher. Nietzsche punya konsep yang dia sebut sebagai herd morality, moralitas kawanan. Ini bukan tentang moralitas dalam arti religius semata. Ini tentang sistem nilai yang terbentuk secara kolektif, yang tidak lahir dari refleksi individu tapi dari kesepakatan tidak tertulis di antara kelompok, bahwa inilah cara yang benar dan inilah yang normal. Kawanan menciptakan standar, dan standar itu bekerja bukan karena ada yang memaksa, tapi karena ada yang menghukum siapapun yang melanggarnya. Hukumannya bukan penjara, hukumannya adalah label, aneh, tidak normal, berlebihan, dan pengucilan yang mengikutinya. Dalam To Spoke Zarathustra, Nietzsche menulis tentang apa yang dia sebut sebagai manusia kawanan, manusia yang hidupnya diorganisir sepenuhnya di sekitar persetujuan kelompok, yang tidak bertanya apakah nilai-nilai yang dia pegang benar-benar miliknya. Karena pertanyaan itu sendiri sudah terasa terlalu berbahaya untuk diajukan. Sekarang bayangkan industri hiburan Indonesia sebagai kawanan dengan standarnya sendiri. Ada cara tertentu yang dianggap benar untuk bersikap sebagai artis. Ada ekspektasi yang tidak pernah ditulis, tapi semua orang memahaminya. Dan ketika Aldi Taher melanggar ekspektasi itu, bukan dengan cara yang jahat atau merugikan siapapun, hanya dengan cara yang berbeda, kawanan bereaksi persis seperti yang Nietzsche gambarkan.
Rekan artisnya sendiri yang paling dekat dengannya berkata secara terbuka bahwa dia aneh dan berubah. Itu bukan serangan personal. Itu adalah mekanisme kawanan yang bekerja dengan sangat efektif. Tekanan untuk kembali ke norma disampaikan oleh orang-orang yang bahkan tidak sadar bahwa mereka sedang menjadi agen dari norma itu. Tapi Nietzsche tidak berhenti di diagnosis. Dalam Zarathustra, dia menulis tentang revaluasi nilai, revaluation of values. Ini bukan tentang menolak semua nilai secara nihilistis. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih aktif dan jauh lebih sulit. Duduk dengan nilai-nilai yang sudah diterima begitu saja, mempertanyakan satu persatu, dan memilih mana yang benar-benar milikmu berdasarkan refleksi yang jujur, bukan berdasarkan tekanan kawanan. Dan konsekuensi dari melakukan itu, kata Nietzsche, ada kesepian, setidaknya untuk sementara, karena kawanan tidak merespon revaluasi nilai dengan tepuk tangan. Aldi Taher selama bertahun-tahun melakukan persis seperti itu. Bukan dengan deklarasi besar atau manifesto, tapi dengan satu pilihan sederhana yang dia ulangi setiap hari. Tetap menjadi dirinya sendiri, bahkan ketika tidak ada yang mengakuinya. Nietzsche punya nama untuk kehendak yang menopang pilihan seperti itu. Dia menyebutnya will to the power. Bukan kekuasaan atas orang lain, tapi kehendak untuk terus tumbuh dan terus menjadi, meski kondisi sedang paling tidak mendukung. Tapi Nietzsche hanya menjawab sebagian dari pertanyaan kita. Dia menjelaskan mengapa kawanan menghukum Aldi Taher dan mengapa Aldi tetap bertahan. Yang belum dia jelaskan adalah apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri orang-orang yang tidak seperti Aldi. Orang-orang yang pada akhirnya menyerah kepada kawanan, yang memilih untuk menjadi normal. Untuk menjawab itu, kita perlu memahami pemikirannya Jean-Paul Sartre. Dalam Being and Nothingness, Sartre menggambarkan konsep yang menjadi salah satu kontribusi terbesarnya pada filsafat. Dia menyebutnya mauvaise foi, bad fight. Semoga tidak salah penyebutanku. Bad fight adalah kondisi di mana seseorang berpura-pura bahwa dia tidak bebas. Berpura-pura bahwa pilihan-pilihannya sudah ditentukan oleh kondisi eksternal, oleh sistem, oleh ekspektasi orang lain, sehingga dia tidak perlu bertanggung jawab atas cara hidupnya. Bad fight sendiri adalah pelarian dari kebebasan, karena kebebasan itu berat dan tanggung jawab yang datang bersamanya bahkan lebih berat lagi. Sartre punya contoh yang sangat terkenal dalam bukunya. Seorang pelayan kafe yang bergerak terlalu presisi, terlalu mekanis, seolah-olah dia bukan manusia yang memilih untuk menjadi pelayan hari ini, tapi memang pelayan itu sendiri dalam arti yang paling total. Seolah-olah tidak ada manusia di balik peran itu, tidak ada pilihan yang tersisa, tidak ada kemungkinan lain yang bisa dibayangkan. Sartre bilang itu adalah bad faith. Orang itu tahu dia bisa memilih untuk tidak menjadi pelayan besok. Tapi dia tenggelam sepenuhnya dalam perannya sampai peran itu menjadi satu-satunya identitas yang dia akui. Karena mengakui kebebasannya berarti mengakui tanggung jawabnya. Dan itu terlalu berat untuk ditanggung. Sekarang bayangkan artis-artis lain yang ada di industri yang sama dengan Aldi. Ketika kawanan mulai memberikan label, ketika rekan-rekannya mulai berbicara, ketika tekanan untuk menyesuaikan diri semakin terasa, banyak yang mengambil jalan yang terlihat masuk akal. Mereka berkata kepada diri sendiri, "Aku tidak punya pilihan. Industri ini memang begini aturannya. Kalau aku tidak menyesuaikan diri, mungkin karir saya habis. Memang begini cara kerjanya." Begitulah kira-kira. Sartre akan berkata langsung, itu adalah bad faith. Kondisinya mungkin sulit, tekanannya mungkin nyata, tapi mengatakan tidak punya pilihan adalah kebohongan yang paling halus dan paling sering kita ceritakan kepada diri kita sendiri. Kemudian ada juga dimensi lain dari Sartre yang sangat relevan di sini. Dalam Being and Nothingness, dia menulis tentang konsep yang dia sebut the look, le regard, atau tatapan orang lain. Ketika orang lain memandang kita, mereka mendefinisikan kita. Mereka mereduksi kita menjadi objek dalam narasi mereka, bukan subjek dalam narasi kita sendiri.
Dan salah satu bentuk bad faith yang paling umum adalah membiarkan tatapan itu menjadi definisi final tentang siapa kita. Ketika rekan artis Aldi mengatakan dia aneh, mereka sedang melakukan The Loop versi Sartre, mendefinisikan Aldi dalam narasi mereka tentang bagaimana artis seharusnya. Dan sebagian besar orang, ketika ditatap seperti itu cukup lama oleh cukup banyak orang, akan mulai percaya pada definisi itu. Sementara, Aldi tidak begitu. Dan itu bukan karena dia tidak merasakannya, justru karena dia merasakannya tapi tetap memilih menjadi dirinya sendiri. Sartre bilang, kebebasan manusia bukan tentang tidak merasakan tekanan. Kebebasan adalah tentang apa yang kamu lakukan dengan tekanan itu. Kita tidak bisa memilih kondisi yang kita hadapi, tapi kita selalu bisa memilih respon kita terhadapnya. Sartre menyebut ini dengan kalimat yang sangat terkenal. We are condemned to be free. Kita dikutuk untuk bebas. Bukan diberkati, dikutuk. Karena kebebasan itu tidak bisa dikembalikan. Kamu tidak bisa berhenti memilih. Bahkan memilih untuk tidak memilih adalah sebuah pilihan yang akan membentuk siapa kamu. Lalu, ada satu titik di mana Nietzsche dan Sartre bertemu. Meski mereka mendekatinya dari arah yang berbeda dan dari zaman yang berbeda. Nietzsche berbicara tentang individu yang berani keluar dari kawanan dan menciptakan nilainya sendiri. Sementara Sartre berbicara tentang individu yang berani mengakui kebebasannya dan menolak bad faith. Keduanya berbicara tentang hal yang pada dasarnya sama, tentang keberanian untuk menjadi subjek dari hidupmu sendiri, bukan objek dari ekspektasi orang lain. Dan keduanya, dengan cara masing-masing, menunjukkan betapa langkanya hal itu. Nietzsche menunjukkan bahwa kawanan selalu ada dan selalu akan menghukum yang berbeda. Bukan karena kawanan jahat, tapi karena kawanan memang bekerja seperti itu. Standar kolektif dipertahankan melalui tekanan sosial, dan tekanan itu bekerja paling efektif pada orang-orang yang paling dekat dengan kita. Sartre menunjukkan bahwa di dalam diri kita sendiri pun ada musuh yang sama kuatnya. Bad faith selalu menawarkan jalan keluar yang terasa masuk akal. Selalu ada narasi yang bisa kita bangun untuk membenarkan kompromi. Dan semakin lama kita bisa membiarkan narasi itu hidup, semakin sulit untuk membedakan mana yang benar-benar kita pilih dan mana yang kita terima begitu saja karena kawanan mengharapkannya. Perjalanan Aldi Taher menarik bukan karena dia akhirnya viral, bukan. Bukan karena burgernya laku 600 porsi sehari. Bukan karena gubernur Jakarta hafal tagline-nya, atau bukan karena Ferry Irwandi membuat postingan sendiri untuk Aldi Taher. Yang menarik adalah apa yang terjadi sebelum semua itu. 2 dekade bertahan menjadi dirinya sendiri tanpa reward. Bertahun-tahun menghadapi tatapan kawanan yang mendefinisikannya sebagai aneh. 2 dekade memilih untuk tidak masuk dalam bad faith, meski bad faith menawarkan penerimaan yang jauh lebih nyaman. Nietzsche menulis dalam Zarathustra, "Become who you are." Jadilah siapa dirimu. Kalimat itu terdengar seperti inspirasi yang mudah, tapi konteks aslinya jauh lebih berat. Nietzsche tidak sedang berbicara tentang satu momen keputusan. Dia sedang berbicara tentang proses yang panjang, yang seringkali sangat sepi, yang tidak ada jaminan hasilnya, dan Sartre melengkapi itu dengan pengingat yang sangat personal. Kebebasan untuk menjadi dirimu sendiri tidak pernah datang gratis. Dia datang dengan tanggung jawab penuh atas setiap pilihan yang kamu buat. Kamu tidak bisa menyalahkan kawanan atas cara hidupmu. Kamu tidak bisa menyalahkan industri, sistem, atau tekanan sosial. Karena selama kamu masih bisa memilih, kamu bertanggung jawab atas pilihan itu. Dan justru dari kesadaran yang berat itulah lahir sebuah yang Nietzsche sebut sebagai kebebasan yang sesungguhnya. Kita mulai dari sebuah kalimat absurd tentang burger di Cempaka Putih tadi. Tapi kita sampai di tempat yang jauh lebih dalam dari itu. Nietzsche dan Sartre dari zaman yang berbeda dan sudut yang berbeda. Keduanya sedang berbicara tentang satu hal yang sama. Tentang jarak antara siapa yang kamu tunjukkan kepada dunia dan siapa yang sebenarnya ada di dalam dirimu.
tentang tekanan kawanan yang membentuk jarak itu sedikit demi sedikit tanpa kamu sadari. Tentang bad faith yang selalu menyediakan alasan yang masuk akal untuk membiarkan jarak itu semakin lebar. Dan tentang harga yang harus dibayar oleh siapapun yang memilih untuk menutup jarak itu. Harga itu adalah kesepian, setidaknya untuk sementara. Tapi keduanya juga menunjukkan apa yang ada di sisi lain dari semua itu. Sesuatu yang Nietzsche sebut sebagai menjadi dirimu sepenuhnya. Dan Sartre sebut sebagai hidup tanpa bad faith. Sesuatu yang tidak punya nama yang lebih baik dari kata yang paling sederhana, yaitu autentik. To Spoke Zarathustra dan Being and Nothingness adalah dua buku yang berat dan tidak mudah untuk dipahami. Keduanya tidak ditulis untuk menghibur pembaca, melainkan mengajak pembaca untuk selalu bertanya dan berefleksi. Tapi ada satu pertanyaan yang lahir dari pertemuan keduanya yang mungkin lebih berguna untuk kita pikirkan dari semua argumen filosofis yang sudah kita bahas di episode kali ini. Di mana kamu sedang hidup dalam bad faith? Di mana kamu sedang membiarkan kawanan mendefinisikan siapa kamu? Di mana kamu sedang berkata kepada dirimu sendiri bahwa kamu tidak punya pilihan, padahal pilihan selalu ada. Aldi Taher tidak perlu membaca Nietzsche atau Sartre untuk menghidupi apa yang mereka tulis. Tapi kita yang membaca ini sekarang punya sesuatu yang Aldi tidak punya di tahun-tahun paling sulit di perjalanannya. Kita punya bahasa untuk mengenali kondisi itu ketika dia muncul. Dan mungkin itu sudah cukup untuk memulai sesuatu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai sini. Follow Suara Buku di Spotify dan subscribe di YouTube. Jangan lupa juga follow di Instagram. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.